Pemerataan distribusi guru menjadi permasalahan penting di Indonesia. Di beberapa daerah, ternyata banyak sekolah yang memiliki kelebihan guru, sedangkan di sekolah lainnya jumlah guru masih tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga terjadi penumpukan guru di satu sekolah atau wilayah tertentu. Hal itu juga yang terjadi sebelumnya di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Purworejo. Permasalahan tersebut ditanggapi serius oleh jajaran pimpinan daerah. Kepala Dinas Pendidikan yang didukung oleh Bupati, DPRD, dan para stakeholders di daerah membuat kebijakan penataan dan pemerataan guru yang berbasis pada analisis kebutuhan guru di sekolah. Dalam rangka peningkatan kualitas, maka kami membuat dulu analisis kebutuhan guru di Kabupaten Gorontalo. Setelah kami lakukan mapping, kemudian analisis jabatan berdasarkan regulasi yang ada, di desa itu memang kekurangan guru dibandingkan di kota. Oleh karena itu, dari hasil mapping analisis jabatan ini, kami melihat di mana kelebihan, di mana kekurangan. Ternyata ada 1050 berada di kota, kelebihan guru di kota. Misalnya guru bahasa Inggris di sekolah A di kota, itu membutuhkan hanya 2 orang. Ternyata di situ ada 4 orang, 2 kami cabut. Dari situ kami dapatkan tahap pertama 644 orang, tahap kedua 342 orang, dan tahap ketiga 640 orang. Kami sebarkan. Mekanisme ini yang kami lakukan dan kami melihat di mana peluang-peluang atau kekosongan guru di desa. Ini yang kami mutasikan ke sana. Nah, sehingga proses ini alhamdulillah berhasil dengan baik. Sehingga peningkatan mutu dan kualitas itu dari hasil ujian justru yang terbaik itu dari desa sekarang, bukan yang output dari kota. Di Purworejo itu pegawai sudah banyak, tapi dulu pernah dirasa setiap UPT kok mesti kekurangan guru. Padahal guru sudah banyak sekali, pegawai sudah banyak sekali. Sehingga belanja tidak langsungnya kita banyak, hampir 70% dulu, sekarang sudah 60 berapa persen. Nah, oleh karena itu, wah ini mesti distribusinya tidak rata, mesti ada penumpukan ini. Nah, kita kaji Pak, kita telusuri di wilayah kondisi objektif yang ada, telusuri. Nah, ini kelebihan ambil saya sini, ini kekurangan. Nah, tentu kita tidak sampai mindah itulah, dilihat rumah kamu semana sih, kalau pindah sana terlalu jauh enggak. Kita ada tim perumusnya Pak, ada tim perumusnya, sehingga pindah bukan tambah sengsara tapi tambah sejahtera. Begitu Anda kembali ke kelompok awal, Anda akan menyampaikan informasi terkait dengan materi ini ke kelompok asal. Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Purworejo telah berhasil menata distribusi guru dengan baik. Disparitas mutu satuan pendidikan di tingkat kabupaten kota juga dapat dikurangi. Pemerataan guru di sekolah membuat proses belajar mengajar berjalan lebih efektif. Setelah kami mendapatkan data dari tim kami yang dipandu USAID, itu menemukan bahwa memang beberapa mata pelajaran di SMP, SMA, SMK ini justru kelebihan guru. Tetapi ada sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Berarti ini harus dialirkan dari satu sekolah ke sekolah lain. Ini untuk SLTP, SLTA. Kemudian untuk SD di Purworejo ini ada 500 lebih desa, yang itu jumlah itu terbesar di Indonesia. Nah, implikasinya jumlah SD yang ada di Purworejo itu juga luar biasa banyaknya. Dari 542 SD yang ada di Kabupaten Purworejo, ini hampir separuh muridnya kurang dari rasio guru murid 1:20. Sehingga kebijakan yang kami canangkan, satu, pemetaan dan pemerataan guru. Yang kedua, di SD ini regrouping. Untuk wilayah-wilayah di mana tidak memungkinkan untuk digabung ya, karena kondisi geografis. Kalau kita gabung malah anaknya tidak sekolah. Maka untuk yang demikian itu kita menganut multi grade ya, artinya kelas 1, kelas 2 ini cukup 1 guru, kelas 3, 4 1 guru, baru nanti kelas 5, kelas 6 ya. Formula yang kami ambil untuk SD bagi guru mapel,
guru agama, guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan ini tidak menjadi guru di level sekolah, tetapi guru mobile, baik antar sekolah di satu wilayah kecamatan maupun antar sekolah antar kecamatan. Nah, ini lalu kita tata bekerja sama dengan UPTP dan kecamatan, para pengawas, kami minta merumuskan guru-guru yang ada di situ, kemudian didistribusi kemana. Nah, setelah itu jadi baru kami melakukan sosialisasi. Sedangkan untuk SMA, SMK, dan SMP kami data per sekolah. Kami undang kepala sekolah beserta waka kurikulum untuk membawa data gurunya, dan pada pertemuan ini kita komunikasikan guru mana pindah ke mana. Jadi dengan pemetaan guru dan pemerataan sekaligus, karena jumlahnya optimal sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sekolah itu, kinerjanya jadi bagus. Sebelum kami melangkah untuk pemerataan, itu kami melakukan satu pemetaan, analisis kebutuhan. Tentunya analisis kebutuhan itu didasarkan pada kebutuhan anak, bukan kebutuhan guru. Namun permasalahannya mengisi kekosongan itu untuk awalnya sulit, tetapi untuk selanjutnya itu sudah mudah, dan mudah untuk memutasi guru. Apalagi dengan adanya tuntutan sertifikasi mereka cari sendiri di daerah-daerah yang punya peluang. Jadi bagi kami masalah mutasi itu sudah tidak bermasalah, dan selalu kami berbasis pada data. Kalau data itu benar, pasti tidak jadi masalah. Dengan adanya kebijakan lewat anggaran pemerintah daerah Pak Bupati itu menaikkan lebih dari 20%. Setiap tahun naik, dan untuk 2013 ini ada 37,7%. Kemudian daerah-daerah terpencil, pemerintah daerah memberikan dana insentif untuk daerah guru-guru terpencil. Itu lewat APBD. Sehingga tadinya yang dianggap susah buat mereka, terakhir mereka tidak mau lagi dimutasi. Jadi mungkin selama ini orang merasa bahwa mutasi merupakan hukuman. Sekarang bukan seperti itu lagi. Kami DPRD sangat memberikan apresiasi, bahkan pada penganggaran, bahkan kepada proses controlling, kita ikut terlibat untuk menjaga kebijakan ini supaya bisa terterima dengan baik dan bisa memberikan dampak dan hasil terbaik bagi pendidikan di Kabupaten Gorontalo. Bahkan untuk mengawal itu semua, kita bergegas untuk membuat peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Gorontalo, dan alhamdulillah itu sudah kita eksekusi tahun 2009. Perda itu bernama Perda nomor 1 tahun 2009, yakni Perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gorontalo. Termasuk di dalamnya adalah mengatur persoalan pemerataan guru di dalamnya. Biasanya kita ikut mendampingi. Jadi pada saat dimana ada beberapa SD mau direkrut, kita melihat dulu, kan ini kan menjadi sebuah kebijakan sudah teknis. Tapi karena pada saat ada persoalan, jadi kalau ada persoalan kita mendengar apa sih yang jadi persoalan mereka, lalu kita menanyakan kepada kepala dinas, hal-hal itu sudah disampaikan belum? Kalau sudah, maka kemudian pilihan-pilihan itu dilaksanakan. Kami juga memberikan sebuah penyadaran dari sisi bahwa apa artinya nanti kalau kemudian sekolahnya itu tinggal 2-3 siswa, kemudian gurunya itu banyak, mereka kemudian tidak maksimal, kosnya atau yang dikeluarkan terhadap sekolah itu menjadi besar, dan itu kan sangat tidak efisien. Nah, itu yang kita lakukan. Karena sebetulnya pada saat pemetaan di Komisi D pernah dilakukan, itu sebetulnya kita tidak perlu banyak honorer, tidak perlu banyak GTT, itu kita dengan pemetaan itu sudah cukup. Jadi Purworejo itu sebetulnya kalau itu betul-betul diterapkan dengan baik, kan sekarang sudah mulai berjalan bagus, itu bisa mengurangi APBD itu sampai sekian persennya. Ini luar biasa sebetulnya. Dan itu harus dilakukan.
Dan secara otomatis penyebaran itu akan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sekolah-sekolah tertentu sebagai contoh untuk tingkat SD itu sekolah yang tidak memiliki guru olahraga nantinya akan mendapatkan jam dari guru yang membutuhkan tambahan. Yang kedua, untuk tingkat SMP dan SMA kaitannya dengan mapel dan penjurusan itu juga dapat terpenuhi. Aktivitas guru di satu sekolah itu tidak seperti dulu lagi, ada yang ya karena pengaruh dia cuma sendirian atau cuma 2 orang, kadang-kadang jadi seperti polisi lalu lintas di muka sekolah, mengawasi yang di kelas di sini juga dia harus mengawasi yang di kelas sebelah, sehingga dia tidak bisa secara efektif dia mengajar di kelas, cuma jadi mengawasi seperti polisi lalu lintas dia jalan. Alhamdulillah dengan kebijakan ini sekarang jujur saja sudah lebih bagus. Kebijakan penataan dan pemerataan guru yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Purworejo sangat efektif dalam menciptakan dukungan terhadap pemerataan guru di sekolah yang ditinjau dari kecukupan guru. Guru dapat lebih efektif untuk memenuhi kewajiban mengajar yang sesuai dengan kualifikasinya. Mereka juga lebih berpeluang meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan keprofesian berkelanjutan secara lebih merata. Saya diangkat pegawai negeri itu pertama di kota. Sudah 9 tahun melaksanakan tugas di sana. Tiba-tiba bupati mau mutasi saya. Itu menurut saya pada waktu itu dendam bupati kepada saya. Ternyata setelah saya lakukan, sampai saya rasakan sekarang, bagus yang dilakukan baik oleh Pak Bupati, sehingga saya sudah tidak mau pindah di tempat ini dengan anak-anak yang sudah berubah. Yang kedua itu pendidikan yang sudah sama dengan sana, Pak. Itu dibuktikan di Provinsi Gorontalo ikut pasiat SMP ini 4 orang yang masuk final dari 20 orang. Nah, kita mendapatkan guru dari sekolah lain yang pada awalnya kami sekolah SMP Negeri 8 yang notabene sudah termasuk sekolah yang papan atas itu sangat tidak nyaman mendatangkan guru lain yang mungkin konotasi mutunya jauh di bawah SMP 8, dan dengan pendekatan pendampingan kepada rekan-rekan yang ada di SMP 8 dan juga rekan yang akan menambah jam SMP 8 untuk membuat fakta integritas kaitannya dengan disiplin kerja, totalitas kerja, dedikasi, loyalitas, dan kegiatan yang betul-betul mendukung pembelajaran di SMP 8. Akhirnya mereka juga bisa menyesuaikan, bahkan mereka merasa kerasan di SMP 8. Saya dari SMP Negeri 2 Purworejo, kemudian saya mutasi di SMK Negeri 3 Purworejo. Dengan pindahnya saya dari SMP ke SMK Negeri 3, saya kira tidak ada masalah. Anak-anak juga sangat menyukai dan antusias sekali dengan pembelajaran seni budaya. Waktu pertama kali dipindah di sini, perasaan saya sedih, tapi kalau udah saya jalani juga biasa aja, soalnya nambah teman, terus kegiatannya juga asik-asik. Pertamanya, kok gurunya kayak gini, tapi pada saat pembelajaran mereka itu senang. Termasuk saya juga senang karena ternyata cara pengajarannya itu tidak terlalu beda, dan guru-gurunya selalu menanya pendapat teman-teman gimana agar pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Pertamanya saya agak khawatir juga karena ya ini kan sekolah itu dari satu desa, misalnya nanti akan timbul masalah atau apa, tapi setelah terjadi di regroup itu saya malah merasa senang karena untuk bantuan-bantuan itu lebih mudah. Inilah praktik yang baik dari pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Purworejo untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Kami pernah diadukan pada mutasi pertama itu sampai di PT UN. Itu 22 kali sidang. Karena itu kami beri penekanan pada sidang-sidang terakhir bahwa kami akan
bersedia membatalkan SK Bupati, mengembalikan mereka dari desa ke kota, dengan catatan bahwa ketimpangan guru di desa harus diisi oleh hakim-hakim PTUN yang harus turun mengajar di desa-desa. Alhamdulillah dalam proses sidang 2 kali berikutnya kita dinyatakan menang.